Jadi kan sebenarnya gini, di koperasi itu kan ada hak dan ada kewajiban. Kewajiban dia apa? Pertama dia harus menjadi anggota dulu, ya kan? Terus kemudian kewajiban kedua apa? Kewajiban kedua dia harus membayar uang simpanan pokok. Simpanan pokok namanya. Simpanan pokok ini sebenarnya bahasa lain untuk modal. Saham dia di koperasi, simpanan dia di koperasi. Yang itu jadi modal sama-sama. Sudah tuh setiap bulan ada namanya simpanan wajib. Simpanan wajib 10.000 sebulan. Ya kan? Dan simpanan wajibnya 10.000 sebulan. Dia apakah duit ini duit hilang? Tidak. Duit ini tetap ada di koperasi selama dia menjadi anggota. Kalau dia mengundurkan dari anggota, maka kemudian duitnya dikembalikan oleh koperasi. Nah, untuk yang 5 juta tadi sebenarnya itu juga tidak kita buat punya aturan tidak dibayar di lunas di awal. Kita menyepakati bahwa di awal dibayar dengan antara 200.000 sampai 500.000. Nah, bagaimana kemudian untuk sampai 5 juta? Nah, ketika kita datang ke koperasi, bayar 500.000 atau 200.000, kita anggaplah 500.000 kan? Maka kemudian kan ada kekurangan 4,5 juta nih. 4,5 juta ini dipinjamkan oleh koperasi dalam bentuk pinjaman. Pinjaman kepada calon anggota yang mendaftar. Terus kemudian pinjaman ini dibayarkan untuk melunasi yang 5 juta tadi di koperasi. Nah, untuk ini kemudian kan tentunya kita atas nama pinjam nih. Sama lah dengan maksudnya tadi itu kan. Nah, dia tuh ada jasa pelayanan. Sama dengan bahasa lain itu misalnya macam bunga kayak gitu kan. Nah, 1 bulan 2%. Dihitung menurun. Dihitung menurun itu contohnya kemana? Contohnya misalnya hari ini, bulan ini kita punya pinjaman sebesar 4.500.000. 2% dari 4.500.000 itu berapa? Kira-kira 90.000 dah. Ya kan? 90.000. Jadi kita bayarlah 500 plus ditambah 90.000 sehingga kemudian utang pokok kita jadi 4 juta. 4 jutanya bulan depan kita bayar, dihitung 2%-nya berapa? Dihitung misalnya 2%-nya itu adalah 80.000. Ditambah dengan 500 dibayarkan, maka kemudian utang pokok pinjaman pokok kita kurang jadi 3,5 juta. Terus kemudian di bulan selanjutnya dibayar lagi 2% dari 3,5 berapa? 70.000 jasa pelayanannya. Terus kemudian ditambah dengan 500 sisa jadi 6 juta. Nah, begitulah cara menghitung selanjutnya seperti itu. Ada, nah, duit ini entah apa, ya kan? Duit ini entah apa. Satu, duit ini digunakan untuk operasional perusahaan kita, koperasi kita, ya. Terus kemudian sisanya itu disimpan oleh koperasi yang kaget di akhir tahun atau tahun depannya, setahun sekali disimpannya ada rapat anggota namanya. Nah, di saat rapat anggota itu keuntungan ini yang sisa ini yang kemudian dijadikan dividen bagi hasil. Ini kita ada udah sampai pada kita yang punya simpanan. Iya, Bukan itu baik yang jadi apa keuntungan itu. Kayak ini kan ada jual beli yang lain nih dengan kopi segala macam. Nah, dari keuntungan kopi ini sebagian duitnya itu dimasukkan menjadi keuntungan anggota yang dibagi pada rapat anggota tahunan setahun kemudian. Nah, terus kapan nih kita bisa minjam? Ya kan? Anggota bisa minjam, kan bertanya kayak gitu. Nah, anggota bisa minjam ketika pinjamannya sudah lunas. Pinjaman pertama sudah lunas. Jadi
sebelum pinjaman pertama belum lunas, maka dia belum bisa minjam. Nah, berapa nilainya? Nilainya 2 kali lipat dari nilai duit yang ada di kita. Nah, selain duit pinjam simpanan pokok juga kan ada simpanan sukarela nih. Kalau kita nak nabung kan. Nah, ketika misalnya apakah duitnya itu hanya duit simpanan pokok baik nilainya bisa 2 kali lipat? Tidak juga. Kalau misalnya simpanan sukarela kita juga ada di 5 juta misalnya ya. Terus kemudian simpanan pokok kita 5 juta. Ditambah dengan simpanan wajib kita ada 1 juta. Kira-kira begitulah ya. Maka kemudian kan itu total nih. Berapa duitnya? Ada di 11 juta. Nah, maka kemudian kita bisa minjam kelipatan 2 kali di atas itu. 22. Nah, apakah kemudian bisa kita minjam dengan harga apa dengan duit 30? Nah, kalau untuk duit 30 sebenarnya bisa, tapi memang ada namanya pinjaman khusus. Pinjaman khusus yang mana di 2 lipat 2 kali dengan nilai kita yang ada di tabungan kita itu dihitung dengan 2% dan yang sisa selebihnya itu dihitung dengan 3%. Contoh saya kita punya duit 20 juta di koperasi. Kita pinjam duit yang kelipatan 2-nya 20. Jadi kan kita punya 10, kita pinjam bisa 20. Nah, secara khusus kita pinjam lagi 10 jadi 30. Nah, yang 10-nya ini 3%. Yang 20-nya 2% dihitung. Nah, bagaimana pembayarannya? Yang pembayarannya itu yang 10 ini dulu yang kita selesaikan. Yang 3% dulu kita selesaikan. Selesai yang 3%, terus kemudian baru yang 2% tadi. Kayak gitu teknis kakeknya. Tapi memang catatannya kita sudah melunaskan duit simpanan pokok dulu. Tapi memang catatannya simpanan pokok kita ini memang kita juga punya aturan. Aturannya itu adalah paling cepat bisa dilunasi itu di 10 bulan, 10 kali bayar. Di sana kita tadi dari 5 juta kita sudah store 500 awal, yang kita pinjam 9 juta, 4 juta 500. Yang 4 juta 500 ini paling cepat bisa diselesaikan itu di 10 bulan. Jadi ini juga sebenarnya jadi apa kita akan menilai sebenarnya anggota nih orangnya memang serius atau tidak gitu kan, atau sebenarnya dia kurang baik. Nah, kalau dia bayarnya lancar, baik, rutin segala macam, artinya ke depan kalau dia minjam ini sudah bisa dia sudah punya track record yang bagus. Karena yang sebelum ini sudah bayar dengan lancar segala macam bla bla blanya. Itu yang kenapa misalnya kemudian duit pangkal kita pakai sistem dia harus dibayar dengan cicilan, simpanan pokok gitu ya, simpanan pokok dia dipinjamin sama koperasi, nanti dia membayar cicilannya. Nah, ini juga bagian dari kita untuk menseleksi anggota kita nih memang anggota yang memang serius dan mau. Karena juga tentunya kita semua kalau menjadi anggota tidak mau koperasi jadi rubuh kan, rugi kan, karena usaha kita yang rugi sebenarnya kalau koperasi rugi. Makanya itu aturannya kita buat. Padahal kan enak nih kalau misalnya uang simpanan pokok seperti 5 juta langsung didapatin ya, langsung ke koperasi kan enak gitu kan. Cuman kita tidak tahu nih yang masuk ini siapa. Kita selalu berpikir positif memang. Tapi kalau untuk melihat sebenarnya dia ini baiknya seperti apa, maka kemudian memang dia tidak akan diterima 5 jutanya. Kalau dia mau setor 500, dia diterima 200 diterima, kan range-nya dari 200 sampai 500. 200 diterima, 500 diterima. Nah, sisanya ini yang kemudian koperasi kasih pinjaman sama dia untuk melunasi. Dan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap membayar cicilannya. Itu bagian dari strategi kita untuk melihat dan menjaga koperasi kita jangan sampai rugi, karena ada ulah-ulah yang tidak bertanggung jawab gitu kan.